Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Aula Belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai skill yang ketujuh yang kalian butuhkan dalam mengerjakan soal structure question dalam tes TOEFL. Dengan mempelajari skill ini, maka nantinya kalian akan lebih lancar dalam mengerjakan soal tes TOEFL dan akan mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin video ini. Stay tune. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja ya pembahasan mengenai skill ketujuh dalam structure question. Skill ketujuh yang kalian butuhkan dalam mengerjakan structure question adalah gunakan adverb time dan cause connectors dengan benar. Nah, adverb atau kata keterangan merupakan kata yang digunakan sebagai penjelas di dalam kalimat. Sementara itu, adverb of time ialah kata keterangan yang dipakai untuk memberikan informasi tentang waktu suatu kejadian. Untuk adverb of cause, ini merupakan kata keterangan yang dipakai untuk memberikan informasi mengenai sebab dari suatu kejadian. Nah, tips dan trik dalam mengerjakan soal TOEFL adalah kalimat dengan adverb clause atau klausa kata keterangan memiliki dua pola dasar dalam bahasa Inggris. Jadi, kalian harus pelajari klausa dan kata penghubungnya. Untuk structure adverb time dan cause connector adalah sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya adalah subjek diikuti dengan verb, diikuti dengan adverb connector, kemudian diikuti dengan subjek, dan diikuti dengan verb. Di sini yang termaksud adverb time adalah after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, dan while. Sementara adverb of cause ini diantaranya as, because, inasmuch as, know that, since. Contoh kalimatnya, Teresa went inside because it was raining. Nah, jadi ini ada Teresa masuk ke dalam karena hujan. Nah, di sini ada adverb cause ya, di mana adverb cause-nya itu because it was raining. Nah, di sini ada subjek yaitu Teresa, kemudian diikuti dengan verb yaitu when, kemudian diikuti dengan because yang merupakan adverb connector, kemudian diikuti dengan subjek yaitu it, dan verb yaitu was. Jadi bisa dilihat ya, di sini ada dua klausa, di mana klausa masing-masing tuh memiliki subjek dan juga memiliki verb masing-masing. Sehingga untuk menggabungkan antara Teresa went inside dan it was raining butuh konektor. Di sini konektornya adalah adverb cause connector ya, yaitu because. Nah, untuk yang pola pertama ini tidak ada koma sama sekali ketika adverb konektornya itu berada di tengah-tengah. Untuk pola yang selanjutnya, adverb konektor berada di depan. Jadi adverb konektor dulu, diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb, baru tanda koma, baru subjek, kemudian verb. Nah, untuk adverb konektornya sama dengan yang tadi ya, untuk time dan cause-nya. Untuk contoh kalimatnya, because it was raining, Teresa went inside. Berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi kan Teresa went inside
berada di depan. Sementara because it was raining itu berada di belakang. Nah, sekarang dibalik. Because it was raining-nya itu berada di depan, kemudian diikuti dengan klausa yang pertama tadi, yaitu Teresa went inside. Untuk menghubungkan kedua klausa itu, ada adverb connector cause, yaitu because, kemudian yang diikuti dengan tanda koma. Jadi kalau yang tadi, yang pertama, tidak ada tanda komanya. Yang kedua ini ada tanda komanya setelah klausa yang ada adverb cause-nya. Ini contohnya kan di sini because ini menjadi adverb connector. It menjadi subjek, kemudian diikuti verb yaitu was, kemudian ada koma di sini ya. Jadi kalau misal adverb konektornya itu di depan kalimat, nanti harus ada komanya ya. Kalau adverb konektor di tengah itu tidak ada komanya. Kemudian diikuti dengan subjek lagi yaitu Teresa, yang kemudian diikuti juga dengan verb yaitu when. Oke, udah paham ya? Jadi kalau misal adverbnya itu ada di tengah, itu tidak butuh tanda koma. Tapi kalau adverb konektornya itu ada di awal kalimat, itu berarti harus ada tanda koma setelah verb ya. Selanjutnya untuk contoh soal test TOEFL, ada bla 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 was late, I missed the appointment. Nah, di sini ada verb yaitu was. Kemudian diikuti dengan tanda koma. Ada juga subjek yaitu I. Nah, diikuti dengan ada juga verb lagi di sini. Nah, karena di sini ada verbnya ada dua, berarti subjeknya juga harus ada dua. Nah, di sini kan subjeknya baru ada satu yaitu I, berarti kurang satu subjek. Kemudian untuk menggabungkan antar dua klausa ini maka butuh konektor di sini. Jadi yang hilang adalah adverb konektor dan juga subjeknya. Pilihan yang A salah, kenapa? Karena ini hanya subjek saja, tidak ada adverb konektornya. Pilihan yang B salah, kenapa? Karena ini hanya adverb konektor, sementara kita juga butuh subjek. Yang C salah juga karena ini merupakan subjek saja, tidak ada adverb konektornya. Kemudian yang D, ini benar ya, karena ini mengandung adverb konektor dan juga subjek. Di mana since ini merupakan adverb connector, subjeknya adalah he. Jadi untuk pertanyaan ini jawaban yang betul adalah yang D. Untuk selanjutnya ada soal bla 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 arrive at the library, he started to walk immediately. Nah, kita bisa lihat ada verb yaitu arrive. Kemudian diikuti dengan tanda koma. Ada subjek yaitu he. Nah, di sini ada verb lagi yaitu started. Nah, karena ada dua verb, maka subjeknya juga harus ada dua. Nah, di sini subjeknya baru ada satu, jadi kurang subjek. Nah, untuk menghubungkan antar klausa ini dibutuhkan konektor. Jadi yang hilang adalah adverb konektor dan juga subjek. Untuk pilihan yang A salah karena ini merupakan subjek saja, tidak ada adverb konektornya. Kemudian yang when salah kenapa? Karena ini hanya adverb konektor saja, tidak ada subjeknya. Yang he salah karena ini hanya subjek, tidak ada adverb konektornya. Kemudian yang D ini merupakan adverb konektor dan juga subjek, di mana adverb konektornya adalah after, kemudian subjeknya adalah the student. Nah, jadi untuk pilihan jawaban yang betul untuk kalimat ini adalah yang D. Jadi ingat ya, pokoknya kalau ada dua verb berarti harus ada dua subjek juga. Kalau ada dua subjek harus ada dua verb juga. Dan antar klausa itu harus ada konektornya. Kalau tidak nanti rancu ya, karena kalimat itu ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb. Jadi konektor itu sangat penting.
Oke, itu untuk soal yang terakhir ya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai skill yang ketujuh ini? Saya harap penjelasan tadi dapat membantu kalian dalam memahami soal-soal tes TOEFL sehingga nantinya kalian dapat mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin kalian tanyakan dan ingin kalian request, dan jangan lupa subscribe untuk terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.